Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, saya Nisrina Salsabila dengan NIM 12180220117 dan nomor absen 22. Di sini akan mencoba menjelaskan mengenai teknologi pengendalian hama dan penyakit. Oke, langsung saja. Nah, di sini Nisrina mengambil teknologi pengaplikasian dan pembuatan dari pestisida nabati. Nah, di sini bahan-bahan yang Nisrina gunakan itu adalah pestisida nabati yang menggunakan air beras dan juga kulit bawang merah. Selanjutnya, kenapa sih harus menggunakan cucian air beras dan juga kulit bawang merah? Nah, kayak yang udah kita tahu nih, kalau misalnya kedua bahan ini adalah bahan yang dimana dia ini adalah limbah dari hasil rumah tangga. Jadi kayak dia ini udah enggak kepake, udah sisa-sisa dari kegiatan rumah tangga, terus ternyata masih bisa kita manfaatkan, dan ternyata manfaatnya itu cukup besar untuk tumbuhan kita gitu. Nah, air cucian beras, kayak yang udah kita ketahui kan, kalau misalnya air cucian beras ini bisa digunakan juga sebagai pupuk, dimana dia ini mengandung banyak sekali unsur hara di dalamnya seperti magnesium, natrium, dan juga kalsium. Nah, ternyata selain itu penggunaan dari cucian air beras ini, cucian air beras yang si airnya itu tuh dapat digunakan untuk mengendalikan jamur atau patogen, karena dia ini memiliki jamur antagonistik yang dimana jamur ini nih mampu untuk melawan jamur-jamur yang dapat menyebabkan penyakit bagi si tanaman itu. Ternyata seperti itu, teman-teman. Terus yang kedua, kenapa sih juga kulit bawang merah, kenapa nggak bawang merahnya? Nah, kayak yang udah kita ketahui juga, kalau misalnya umbi dari bawang merah itu kan bisa nih kita gunakan juga sebagai pestisida nabati. Namun di sini kenapa Nisrina mengambil kulit dari bawang merah? Karena kulit bawang merah itu termasuk limbah kan. Nah, jadi penggunaan limbah itu bisa juga kita gunakan untuk pestisida nabati tadi. Terus kulit dari bawang merah ini tadi bisa juga loh ternyata digunakan sebagai pupuk. Terus dia ini juga ternyata bisa digunakan sebagai ZPT, dan tentunya dia ini bisa digunakan untuk pengendalian hama seperti hama serangga begitu. Nah, selanjutnya itu di dalam kulit bawang merah ini mengandung senyawa asetogenin, di mana si senyawa asetogenin ini mampu berperan untuk menjadikan kulit bawang merah ini sebagai pestisida nabati yang nantinya itu akan menyerang serangga yang mengganggu si tanaman itu. Ternyata seperti itu. Oke, jadi selanjutnya itu langsung aja nggak sih kita buat larutan atau pestisida nabati yang berasal dari bahan limbah seperti cucian air beras dan kulit bawang merah ini? Oke, langsung saja kita tonton. Ini dia langkah-langkahnya. Oke, selanjutnya kita akan menyiapkan bahan dan alat. Untuk bahan yang pertama ada kulit bawang merah dan juga cucian air beras. Kemudian alatnya ada botol air minum. Selanjutnya itu kita masukkan kulit bawang merah itu ke dalam botol. Kita masukkan secara sedikit demi sedikit hingga kulit yang kita siapkan itu habis. Selanjutnya air cucian beras tadi juga kita masukkan ke dalam botol yang telah kita sediakan tadi. Nah, setelah itu sedikit kita guncangkan dan lalu kita diamkan selama 2 jam. Oke, selanjutnya ini adalah hasil dari fermentasi pestisida nabati yang kita buat tadi setelah 2 jam. Selanjutnya kita akan melakukan pemindahan yang di dalam botol tadi ke botol spray. Kita langsung saja masukkan ke dalam botol spraynya.
setelah itu ini telah jadi dan dapat langsung kita manfaatkan. Oke, setelah tadi kita melakukan proses pembuatan dan telah kita tunggu fermentasinya selama 2 jam. Jadi penyemprotan atau pengaplikasian dari si pestisida nabati yang menggunakan bahan cucian air beras dan juga kulit bawang merah ini dapat langsung diaplikasikan pada tanaman yang ingin kita kendalikan atau ingin kita suburkan gitu. Jadi penyemprotan itu lebih baik dilakukan pada saat malam hari. Selanjutnya itu agak dijarakkan dari tanaman yang akan kita tanam, jangan langsung berdekatan sekali, seperti itu. Mungkin cukup sekian dari yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.